Podcast merupakan media rekam digital yang didistribusikan melalui internet dan biasanya disampaikan dengan format episodik. Sebagian besar podcast berformat audio, namun ada juga yang berformat file PDF atau video, tapi jarang digunakan. Kelompok kami berjumlah 3 orang, yaitu Amelia, Clarina, dan juga Nilsa. Selanjutnya, kami akan menunjukkan podcast yang telah kami buat. Hai guys, kembali lagi bersama saya Amelia Lamadi. Jadi guys, sekarang saya kedatangan 2 bintang tamu yang saling bersahabat. Yang pertama di sebelah kiri saya ada saudari Nilsa Melinia. Kamu udah kenal Melinia? Maaf guys, jadi namanya itu Nilsa Melinia Moko Ago. Dan yang di sebelah kanan saya ada Clarina sama Mawardani Kumbu. Say hi. Halo guys. Halo. Jadi guys, di sini kita akan bercerita tentang awal mula mereka bersahabat dan awal mula mereka datang berkuliah di Universitas Negeri Gorontalo. Langsung saja ya untuk pertanyaan pertama. Apa persiapan Anda menghadapi tes masuk PTN? Jadi siapa duluan nih yang mau jawab? Dia dulu. Oke, Clarina duluan. Ya, jadi persiapan saya masuk PTN itu kan awal mula saya kan masuk PTN itu lewat jalur SB. Nah, sebelum ujian SB itu saya sudah mencari-cari tahu tentang jurusan apa yang ada di Universitas Negeri Gorontalo, kemudian berapa persen passing grade-nya, kemudian berapa persen peminat dari jurusan ini, dan juga berapa daya tampung dari jurusan ini. Nah, kemudian juga saya sering mengikuti tryout UTBK yang ada di Instagram. Saya itu sering share di Instagram. Kemudian saya sering ikut tryout online gitu. Kamu salah satu anak yang ambis ya ternyata. Dan kamu? Kalau dari saya itu di sekolah kami ada apa kan, di tiap sekolah itu ada dari sekolah itu Siswa yang jadi di sekolah itu ada pemilihan siswa-siswa yang iya. terutus untuk masuk SN. Iya. Oh, jadi Ada kamu salah satunya. Siswa Iya. eligible. Iya. Siswa Eligible. Ya, gitu lah. Pokoknya eligible, aku yang sudah lupa. Terus masuk di perankingan. Jadi di tiap sekolah itu ada berapa persen yang bisa ikut di SN. Jadi kalau misalnya di sekolah itu masih akreditasi B, mungkin hanya 25%. Kalau sudah berakreditasi A, sekitar 40% yang akan diambil dari sekolah itu. Dan setelah ikut perankingan, ternyata nama saya masuk ke dalam di perankingan. Dan alhamdulillahnya saya lulus di SN, di jalur seleksi nasional. Dan saat itu pilihan pertama saya itu saya memilih pendidikan bahasa Indonesia. Pilihan kedua itu pendidikan biologi. Pendidikan bahasa Indonesia saya ambil di Universitas Negeri Gorontalo, sedangkan pilihan kedua di Unima, Universitas Negeri Manado. Dan saya lulus di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan lulus di SN itu cukup membantu juga, karena sudah tidak perlu ikut tes di universitas. Berkas kami juga tinggal dikirim lewat pos, jadi dipermudah gitu. Kalau misalnya ikut SB kan harus langsung ke ke kampus, harus ke universitas dulu. Banyak persiapan juga. Banyak persiapan juga, masih harus belajar dari banyak yang harus dipelajari, karena katanya soal-soalnya itu ada berapa ya? 100 lebih. 100 lebih soal. Sosum kan. Iya, dan itu juga harus bayar. Iya. Kan bayar. Kalau SN kan sudah tidak perlu keluar biaya lagi, tinggal kirim berkas, sudah tidak perlu gitu, dipermudah gitu.
Ya sih, saya tuh nggak masuk SN itu karena ada beberapa kendala di sekolah saya, dan jujur saya sangat kecewa ya karena saya sudah berharap di SN, tapi ya mungkin belum rezeki di situ karena ada beberapa kendala di sekolah saya sehingga saya Mungkin mengikhlaskan itu. mungkin boleh diceritakan kendala apa itu? Ya waktu itu kan kami itu sudah sampai di tahap apa ya, kan SN itu kan memasukkan nilai ya, nilai dari Iya. semester 1 sampai semester Perankingan. iya. 6. Ya, kami sudah sampai di tahap situ dan sudah mau memasukkan nilai di apa ya? Scan. Enggak, memasukkan nilai pokoknya semua. Ya semua, iya pokoknya udah di tahap itulah, tinggal mau finalisasi gitu. Nah, dan ada beberapa teman yang ikut SN itu, mereka tuh belum apa ya? Belum memasukkan nilai di guru yang mengurus SN itu. Nah, sehingga sudah pada hari terakhir waktu untuk finalisasi data itu mereka belum memasukkan nilai. Nah, dan kan kalau hari terakhir itu kan websitenya sering error ya. Iya, karena banyak yang Ya, akses. dan itulah yang menjadi awal mula kendalanya, sehingga pas mau finalisasi data itu sudah tidak bisa. Sampai guru saya itu sudah menangis karena dia sudah berjuang, dia juga sudah kasihan sama kami, tapi ya sudah begitu. Sayang sekali ya. Sedih ya. Padahal udah apa ya, kayak udah Udah berharap banget iya gitu. di SN, tapi ada yang mungkin belum rezeki ya. Ya, alhamdulillah dia terima di SN. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua itu, mengapa memilih jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia? Mungkin dari Lilsa. Pertama saya memang sudah suka dengan jurusan ini dari saya masih SMP di MTS maksud saya, karena mungkin karena faktor gurunya juga kali ya. Gurunya tuh apa gimana, cara mengajarnya tuh asik, dari SMP sampai pas sudah masuk di madrasah itu guru bahasa Indonesia-nya itu bagus, jadi saya tertarik dengan jurusan ini, sudah cukup tertarik. Terus setelah sudah kelas 3 itu sebenarnya mau masuk sentra tasik, tapi tidak diizinkan oleh orang tua gitu. Nah, sayang sekali. Karena saya juga tertarik di seni gitu, musik, juga suka menggambar. Jadi maksud saya itu mau masuk sentra tasik itu mau mempermantap bakat juga sih sebenarnya, tapi ya tidak diizinkan orang tua. Dan sebenarnya ada banyak pilihan jurusan yang direkomendasikan sama teman-teman. Ada, kalau dari mama saya itu katanya masuk hukum saja, tapi tertarik juga, tapi gimana ya, karena banyak tekanan-tekanan gitu, jadi ya ambil jalan lain saja, jadi ambil bahasa Indonesia karena bertepatan memang suka juga dengan jurusan bahasa Indonesia, jadi saya ambil jurusan bahasa Indonesia di pilihan pertama saya. Ya. Kalau saya awalnya itu saya mau masuk jurusan akuntansi karena saya kan sekolah di SMK. Nah, dari SMK itu saya ambil jurusan administrasi perkantoran. Nah, dan administrasi perkantoran itu dia ada apa ya, keterkaitan begitu dengan akuntansi karena pelajaran-pelajarannya juga ada tentang kas-kas kecil begitu. Nah, awalnya saya ingin masuk itu, tapi ada beberapa pertimbangan dan akhirnya saya memilih bahasa Indonesia karena saya pikir juga saya kan suka membaca. Saya suka membaca dan cita-cita saya itu ingin sekali menjadi seorang penulis. Jadi saya ya amin. Jadi saya memilih jurusan bahasa Indonesia. Oke guys, mohon maaf ya, jadi di sini banyak bising-bising karena kami lagi berada di pinggir jalan. Jadi guys, cuma di sini tempat yang strategis untuk membuat video ini. Jadi mohon maaf ya guys kalau terdengar suara motor, suara mobil lewat, iya klakson motor, karena kami memang lagi berada di pinggir jalan guys. Oke, selanjutnya mungkin saya hanya ingin bertanya tentang mengapa kalian berdua bersahabat gitu. Awal mulanya sampai kalian bersahabat itu karena apa?
itu saja sih. Jadi siapa duluan nih yang mau jawab? Mungkin Clarina atau Nilsa? Dua-dua sih. Oke. Nah, oke. Silakan kalian berhadapan. Jadi yang pertama menghubungi saya itu Clarina. Waktu itu saya lupa. Si anak friendly ya. Kan cari-cari teman. Iya. Waktu itu saya lupa dia menghubungi saya itu karena urusan apa ya gitu. Ya, mau cari teman aja karena takut ketika masuk kuliah belum punya teman jadi menghubungi orang-orang Waktu itu kalau tidak salah ya. Jadi kita tergabung di satu grup kos. Ya. Nah, dan lihat-lihat ini apa kan penasaran siapa yang satu tempat kos dengan kita gitu. Pas dilihat ternyata satu grup apa ya, pokoknya ada grup yang dari bahasa Indonesia gitu, khusus bahasa Indonesia, dan ternyata ada dia. Nah, tapi yang duluan menghubungi saya dia gitu. Jadi gimana nih? Apa kata-kata awal yang saat kamu menghubungi dia pertama kali? Cuman apa ya? Ya, Mungkin agak lupa ya, Iya. karena udah lama banget ya. Iya. Sekarang kan udah semester 3, kamu menghubungi dia, mungkin cuman ngajak kenalan. ya self humor iya. gitu. Nah, terus yang kedua itu waktu itu kan masih COVID, terus ada di grup itu ada yang bertanya dari senior yang bertanya kalau misalnya ada yang ingin ikut PKKMB offline. Oh, Iya, iya. waktu itu kan. Iya. Terus dia bertanya gitu kalau misalnya saya mau ikut, dan waktu itu saya pengen ikut, sudah lapor sama seniornya, terus ternyata nggak jadi gitu. Dan dia udah nanya-nanya gitu, mau ikut nggak gitu. Terus saya bilang saya mau ikut, dan ternyata nggak jadi ya gitulah. Dan awal mula kami sampai akrab itu waktu itu ada salah satu kegiatan dari jurusan bahasa Indonesia, itu kegiatan besarnya jurusan. Tahun Itu tuh ada tuh bulan bahasa ya. ya, bulan Nah, bahasa. kemudian awalnya itu kami ikut penampilan yang berbeda. Iya. Ya, tapi Gimana bisa kemana? Gini, jadi ada beberapa pilihan. Terus waktu itu belum tahu kalau misalnya musikalisasi puisi ini bernyanyi gitu loh. Taunya puisi doang. Oh. yang diiringi dengan musik gitu ya. Ya ternyata puisi terus Yang dinyanyikan. dinyanyikan. Waktu itu kan nggak tahu ya gimana caranya Musikalisasi. berpuisi nggak tahu gitu. Jadi takut. Terus ada waktu itu saya ikut drama lintas daerah, karena kita bukan dari Gorontalo asli. Jadi mereka senior bertanya kok dari daerah mana. Terus mereka bilang ikut aja nih drama lintas daerah. Tapi waktu itu kan nggak tahu ya gimana cara acting. Setelah udah bubar, dia nanya gitu mau aku ikut apa gitu. Terus udah deh dijawab kalau ikut di drama lintas daerah. Terus katanya ikut ini aja, musikalisasi puisi aja, tahu bisa nyanyi kan gitu, dia nanya gitu. Terus saya bilang iya bisa. Ya udah pindah aja di musikalisasi puisi. Terus Pindah akhirnya pindah. melapor sama TJ-nya. Iya, sempat berbincang dengan PJ-nya, terus katanya nggak apa-apa kalau misalnya mau pindah. Jadi langsung pindah grup. Terus di besoknya itu udah langsung Latihan. Karena berhubung kita berdua juga satu tempat bukan Kos. satu tempat kos sih, tapi kos kita itu berdekatan tapi masih satu tuan kos gitu ya. Iya. Nah, jadi kita itu mau pergi latihan itu sama-sama. Nah, itu awal mulanya kita sampai akrab gitu. Iya, kayak gitu deh. Terus kan kalau latihan kayak gitu biasanya sampai larut malam gitu. Iya. Jadi bareng terus dari mau ke sana sampai mau pulang tuh bareng terus. Dan latihannya juga kan tiap hari, jadi Iya. semakin hari semakin dekat gitu karena selalu sama-sama gitu. Iya. Tapi kita satu jurusan tapi beda Beda kelas ya. sempat satu
satu kamar juga waktu itu, tapi udah Oh, jadi kalian pernah satu kos, tinggal satu kamar bareng? Iya. tapi udah enggak. Setelah akrab itu, nah akhirnya kita berdua memutuskan untuk satu kos gitu. Tetapi setelah masuk semester 3 ya, Iya, semester semester 3. 3 kita udah sendiri-sendiri. Tapi bukan karena ada masalah ya, Nggak enggak. ada. Kita baik-baik aja kok. Wah, sangat bagus sekali kisah kalian berdua. Mungkin masih ada lagi yang ingin diceritakan? Terus akhirnya Satu pacar enggak kan? Ya enggak lah, gila aja. Ya siapa tahu kan kalian berdua satu pacar. Ya. Karena udah satu tempat tinggal, satu kos, satu kamar. Jangan-jangan satu pacar juga kan? Ya, Jangan ya guys. selera Bahaya. kita tuh beda-beda. Oh, gitu ya. Udah. Masih ada lagi yang ingin dijelaskan? nah kan kita berdua berteman nih. Dia juga tergabung. Saya juga berteman dengan mereka berdua guys sebenarnya. Walau terpaksa sih. Enggak ya guys. Emang gitu. Awalnya dia kami tuh kayak Iya. dia Jadi tuh guys, cerita. Iya, aku punya cerita lucu tentang gimana kisah pertemanan kita bertiga itu. Jadi waktu itu guys, aku nih temenan sama circle sebelah, bukan sama circle mereka berdua. Terus karena aku juga kan punya sifat yang kepo, pokoknya di atas rata-rata. Sifat kepo itu di atas rata-rata. Dan dia waktu itu punya masalah sama teman sekelas. Ini cuma gara-gara cowok guys bermasalah sama teman sekelas. Bayangin gak sih, gara-gara cowok bermasalah sama teman? Enggak banget ya guys. Terus aku waktu itu temenan sama teman sebelah itu, circle sebelah. Terus ya musuhnya dia selalu guys, selalu. Kalau sekarang udah nggak musuhan. Musuhnya dia itu bilang, coba tolong tanyakan, coba kamu jadi mata-mata. Iya, kamu jadi mata-mata. Kepoin. Kamu kepo-kepoin tentang hubungan mereka berdua, karena mungkin circle sebelah itu, perempuan itu masih suka sama pacarnya dia waktu itu. Sekarang udah mantan ya. Iya, sekarang udah mantan. Iya. Pokoknya waktu itu terus aku juga aku Berhasil juga juga. kepo sih, karena si laki-laki ini punya jabatan di kampus. Jadi aku juga kepo. Oh iya, nanti jadi gini pakai logat kita aja ya. Oh iya, nanti kita mau cari tahu tentang dorang dua, tenang jongana gitu. Jadi terus aku mulailah mendekat sama mereka berdua. Awalnya Dan mau akhirnya kita sefrekuensi Iya, guys. awalnya Dan yang ternyata Awalnya yang mau cari tahu tentang keburukan iya, lah gitu. tentang keburukan mereka, tiba-tiba malah jadi berteman sama Ya. mereka. Dan sampai sekarang dari semester berapa ya kita berteman? awal semester 2. Sampai udah akhir semester 3 dan kita masih berteman. Awal semester 1 itu sempat nancak bareng. Iya. Iya, Dari dari situ. nancak itulah. Kita ternyata lebih enggak sih, banyak mau joking yang circle sebelah, tapi kayak kalau sama mereka berdua itu aku bisa jadi diri sendiri gitu guys. Kalau sama circle sebelah kan masih maksud sifat sikap aku itu masih tertahan-tahan gitu. Iya. Kayak nggak leluasa gitu, nggak Iya. leluasa mengekspresikan Iya. diri aku gitu guys. Jadi kalau sama mereka berdua itu udah kayak gimana ya, kayak semua terbuka semua. Iya. Pokoknya semua dari mau luar dalam itu udah diketahui semuanya. Jadi gitu guys, itu awal pertemanan kita. Mungkin agak lucu ya guys, karena awal pertemanan kita itu cuma dari mata-mata doang dan bisa sedekat ini gitu Ya, guys. berterima kasihlah kepada orang Iya, itu. berterima kasih kepada musuhnya dia. Musuh dia Lalu ya guys, lalu. Nggak bisa Karena- disebut ya namanya. Ya, sensor. Tidak bisa guys. Karena Rahasia negara. nggak bisa. Nanti kalau orangnya nonton pasti orangnya itu tahu kalau itu Iya. dia. Jangan sampai dong dia nonton. Nggak apa-apa lah, Kan santai udah aja. lalu juga. Nih kan sekarang udah berteman, jadi Iya. mereka itu udah berteman guys. Itu sih kisah dari kita bertiga. Dulu tuh bertengkar terus sama Iya. Karena nggak tahu kenapa juga ya mereka. sensi banget. Iya, mereka gak suka banget sama circle kita gitu. Karena kita tuh nggak ngapa-ngapain mereka gitu. Diem aja gitu. Kayak kita tuh selalu salah di mata mereka guys. Ya tapi biar aja lah, bodo amat lah. Iya sih. Namanya juga ya Gimana namanya juga orang iya. aku nggak bisa kan
itu kan pendapat mereka tentang kita. Iya. Mereka nggak suka sama kita, nggak boleh kita maksain mereka buat suka sama kita ya. gitu guys. Kita nggak bisa ngontrol pikiran orang. Iya. Iya guys, mau bagaimanapun juga Mau bagaimanapun kita tetap ada orang yang nggak suka sama iya. kita. Gak ada juga manusia yang sempurna di dunia ini guys. Jadi ya biarlah, karena tapi tenang aja guys, sekarang itu kita udah baik-baik saja. Kita udah Iya. temenan kayak awal gitu, awal dari sebelum ada masalah gitu. Yang lalu itu mungkin bawaan dari sifat-sifat SMA ya kan. Iya. Kan baru masuk kuliah gitu. Jadi ya sifat-sifat itu tuh masih ada gitu. Masih kekanak-kanakan. Iya. Mungkin udah saling mengalah ya. Iya. Dia juga udah gak sama cowok itu yang menjadi awal dari mereka berteman. Dia udah nggak sama cowok itu. Sekarang juga udah punya pacar baru. Iya guys, sekarang dia udah punya pacar baru. Dia tetap dia HTS guys. Jadi Percintaannya tuh sulit iya, guys. tapi lucu banget guys, di antara dua teman ini mereka tuh lagi, dia pacaran sama temannya aku, dia juga lagi dekat sama temannya aku. Jadi gitu guys, aku dari yang pihak cowoknya teman aku, ceweknya juga temannya aku gitu guys. Aku yang jadi cepat. Tapi udah nggak deket. Kalian guys. Benteng begitu tinggi. Ya, jadi guys, dia itu terhalang sama tembok yang paling Saingannya tuh Allah. Saingannya tuh penciptanya guys. saingannya tuh Tuhan guys. Kalau jodoh bakalan dipertemukan kembali. Maaf guys, kita jadi curhat ya guys ya. Udah melenceng dari pembahasan ya. Yang Tapi awalnya nggak dari apa-apa, kuliah. saling berketerkaitan. Ya. Namanya juga podcast kan. Iya. Jadi ya bincang-bincang santai lah. Nah, bagus sekali. Jadi masih ada lagi yang ingin diceritakan? Mungkin udah aja ya, karena udah kebanyakan durasi ya guys. durasi Nanti orang yang nonton itu kayak, apaan sih mereka tiga ini lagi ngapain sih? Sibuk banget. Kayak, iya kayak apaan sih? Udah aja, ngapain sih mereka bertiga? Kayak gitu guys. Jadi untuk podcastnya itu kami akhiri sampai di sini dulu. Nanti kita bertemu di lain waktu, di lain kesempatan mungkin. Mungkin akan Iya, berlanjut. mungkin akan berlanjut atau mungkin akan berhenti. Jangan sampai ya guys, jangan sampai berhenti, oke? Jadi mungkin cukup sampai di sini dulu. Terima kasih Nilsa, terima kasih Iya, sama-sama. Clarina udah Makasih. jadi bintang tamu saya yang sangat spesial hari ini, sore ini ya guys ya. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Gak sih guys, kita selalu bertemu. Kita selalu mau pagi, siang, sore, malam itu kita sama-sama terus guys. Padahal beda kelas loh, mereka Iya. berdua dong yang satu Iya, kelas. iya. Dia beda kelas karena dia bukan circle kita. Kamu tuh bukan circle kita. Enggak dong. Guys, oke. Udah dulu ya. Mungkin udah ya, udah bosan mereka mendengar bacotan-bacotan kita yang sangat tidak bermutu ini, guys. Oke, cukup sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Bye bye, guys.